Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ical Office. Kali ini kita akan membuat modem ZTE sebagai access point tambahan, di mana yang digunakan sebagai AP tambahan untuk voucher mikrotik, jualan voucher internet di lingkungan sekitar. Jadi bahannya adalah satu buah modem ZTE yang banyak sekali di pasaran itu, harganya murah meriah, tetapi ini fungsi awalnya sebagai modem dan kita akan rubah menjadi access point tambahan. Untuk itu kita harus rubah dulu dari segi hardware-nya. Pertama kita buka dulu, dibuka ya, harus berani, jangan takut karena barang bekas. Kemudian kita pakai yang minus untuk dicongkel, congkel dari belakang, jangan dari depan ya. Yang pernah jadi tukang tambal ban pasti ngerti nih cara congkelnya. Nah, ya langsung terbuka, pleng. Nah, ini adalah jeroannya. Jadi apa yang pertama kali kita ketok lampu losnya ya, lampu los, karena lampu los ini yang paling sering bikin orang yang tidak enak kalau kita pakai AP tapi lampu nyala terus. Nah, ini ada tulisan losnya nih, tertutup ini los ya. Lampu inilah kita ketok supaya jangan merah-merah melulu. Diketok caranya gampang gini nih, itu ketok kan, dibersihkan ya, lampu losnya hilang. Kita buka lagi. Buka untuk apa? Ini nih bisa diambil. Ya, bakal switch hook. Gunting. Ini bisa dipakai lagi kalau pasang kabel FO. Nggak ada ini ya, bisa pakai. Tapi kayaknya ini yang murah ini, nggak ada belt besinya ini. Oke, selesai. Kita masukkan lagi. Hati-hati ya, ini ya dipaskan port-portnya. Sampai ketika dipasang ulang kena kabel. Sudah selesai. Bikin. Iya, sampai klik semuanya. Pasang ulang. Ya, sudah kembali bagus lagi. Saya kira itu untuk itu dulu part pertama. Kita sudah merubah konfigurasi dari hardware-nya. Selanjutnya nanti di part kedua kita akan merubah
konfigurasi softwarenya dari dalam router ini. Sekian dulu ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Jadi tadi part 1 kita sudah merubah konfigurasi hardwarenya dari modem ZTE F609 versi 3 untuk dijadikan access point. Kita lihat di sini lampu power dan wifi-nya menyala, sedangkan lampu loss-nya itu hilang karena sudah diketok. Nah, untuk sekarang ini kita akan membuat settingan bridge bagi ZTE ini supaya bisa digunakan untuk access point. Pertama, kita sambungkan LAN 1 dengan LAN laptop. Kita buka Firefox kita dan masukkan ya alamat bawaan dari ZTE dan kita masuk sebagai admin. Passwordnya maaf Telkom DSO 123. Oke, kita masuk sebagai admin bukan user ya. Itu adalah password bawaan dari ZTE. Kemudian kita lihat network interface-nya kosong DHCP. Kita ke network, ternyata adanya TR69. Nah, ini semuanya di delete ya. Kita buat yang baru, create one, type-nya dibuat bridge. Sayangnya tidak ada mode bridge di sini. Apa yang salah? Jadi karena di sini tidak ada pilihan bridge, makanya kita tetap pakai root, tetapi PP-nya diganti dengan IP dan NAT-nya dimatikan. Create dengan nama bridge 1 ya. Create. Oke. Sudah ada ya bridge 1 ya. Jangan lupa ke port binding, kita centang semuanya ini. Pilih dulu bridge 1, kemudian kita centang. Oke. Dan LAN-nya kita buat enable DHCP-nya dimatikan. Artinya apa kalau enable DHCP-nya dimatikan? Dia menggunakan DHCP yang diberikan oleh MikroTik. Jadi dia tidak bisa membuat DHCP lagi. Dia pun mendapatkan IP dari dynamic IP-nya MikroTik. Sampai di sini dulu. Saya pikir ya untuk administrasinya Anda mau gonta-ganti passwordnya juga bisa. SSID-nya dibuat nama siapa? Econet. Nomor berapa sih? Eko net 3 ya. 03 ya. Submit.
Dan berhubung ini untuk mikrotik, jadi kuncinya adalah open saja, tidak usah kasih password. Oh, masuk yang 2 ini masih ada ternyata, di open lagi. Oke, selesai. Alat siap untuk mencari uang. Ya, sekian dulu. Jangan lupa subscribe, ikuti terus channel ini supaya Anda bisa mengembangkan bisnis tuyul ya. Saya bilang tuyul karena voucher ini diam-diam ada uang mencari kita. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.